Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, rahimanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang tafsir atau kandungan makna yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yang kita sudah memasuki ayat yang ke-46. Dan pada ayat yang ke-46 ini tentu ada kaitan yang erat ya dari sisi lafadz ya pada ayat yang sebelumnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Dan mohon pertolonganlah melalui kesabaran dan salat, dan sesungguhnya salat itu termasuk perkara yang besar kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka pada ayat yang ke-46 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapakah mereka yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, yaitu mereka yang Allah sebutkan pada ayat ini di 46 adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yang yadhunnu, yang berzon. Kita sering dengar kata zon, ada husnudzon, ada suudzon. Husnudzon berbaik sangka, suudzon berburuk sangka. Jadi zon itu diartikan persangkaan. Namun pada ayat ini, mana zon di sini bukanlah artinya persangkaan, menyangka, bukan, tetapi artinya yatayakkan, artinya yang meyakini. Nanti kita akan sebutkan bagaimana Syekh Utsaimin menghadirkan ayat-ayat yang serupa untuk menguatkan bahwa dzon yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah maknanya yakin. Maka orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang yakin bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Rabb mereka, dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka tersebut, yaitu Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, mana dzon di sini adalah yakin, dan itu didukung didukung oleh ayat-ayat yang lain. Dan ini sebenarnya sangat banyak ayat tersebut, tapi dalam kesempatan ini kita akan bacakan saja 2 ayat. Syekh Utsaimin menghadirkan memang 2 ayat, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 118 dan Al-Kahfi ayat 53. At-Taubah ayat 118 Allah berfirman, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Sampai ini para sahabat yang mereka itu tidak ikut perang perang Tabuk, yang tidak ikut perang Tabuk.
Itu ayat ini surat Taubah bercerita tentang 3 orang sahabat yang mereka bukan orang munafik, mukmin, ya, yang tentu melakukan kesalahan. Ya. Kemudian mereka diasingkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain. Maka hatta idza dhaqat alaihimul ardu, maka tatkala mereka telah merasakan bahwa bumi itu sempit, bima rahubat, padahal ya tadinya bumi itu terasa luas. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, demikian juga mereka merasa jiwa-jiwa mereka juga sempit. Ya, dada-dada mereka terasa sesak. Wa dhannu, dan mereka meyakini. Nah, di sini lapanya adalah dhann, tapi mana aja dan mereka yakin maksudnya. Bukan artinya mereka menyangka. Ya. Dan mereka yakin bahwasanya tidak ada tempat kembali selama dari adab Allah kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diartikan menyangka, artinya nggak sesuai dong. Ya. Artinya menyangka bahwasanya mereka akan selamat dari adab Allah gitu kan. Menyangka bahwasanya mereka tidak akan selamat dari azab Allah kecuali kalau mereka kembali kepada Allah. Kan tidak mungkin itu sebagai sebuah persangkaan. Yang betul ada keyakinan bahwasanya memang tidak mungkin selamat dari azab Allah kecuali dengan cara kembali kepada Allah, dengan berlindung kepada Allah, bergantung kepada Allah. Itu keyakinan, bukan sebuah persangkaan. Nah, ini ayat pertama yang menguatkan bahwa makna dhon di sini adalah maknanya bukan menyangka tapi meyakini. Ayat yang kedua adalah surah Al-Kahfi ayat 53. Allah berfirman, "Wa ra'al mujrimuna an-nar." Dan orang-orang mujrim, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan, dalam hal ini adalah orang-orang kafir tentunya, mereka melihat neraka di depan mata mereka. Lalu mereka berzon bahwasanya mereka akan masuk ke dalamnya. Dan itu dalam kondisi seperti itu tidak mungkin. Ya, ketika neraka di depan mata, mereka menyangka bahwa mereka akan masuk ke dalamnya. Yang betul adalah mereka yakin bahwa mereka pasti akan masuk. Wong sudah depan mata. Bukan lagi mengira-ngira masuk nggak ya, masuk nggak ya, enggak. Tapi mereka sudah yakin bahwa mereka pasti akan memasukkannya. Mereka akan memasukinya. Apalagi lapat berikutnya Allah berfirman, walam yajudu anha masrifa, dan mereka tidak mendapati ya tempat untuk berpaling kecuali hanya memasuki tempat tersebut. Nah, untuk orang-orang kafir itu kan nggak mungkin kita mengatakan orang kafir itu ketika sudah berada di depan neraka mereka masih belum yakin bahwa mereka akan memasukinya. Itu kan nggak mungkin. Mereka baru mengira-ngira masuk nggak ya, enggak. Yang betul pas, dan mereka yang betul adalah mereka yakin mereka akan memasukinya. Karena janji Allah pasti benar bahwa barang siapa yang ingkar kepada Allah, Allah pasti masukkan ke dalam kemasukan ke dalam neraka. Maka orang kafir ketika neraka udah di hadapannya, artinya itu sebuah kepastian bahwa mereka pasti masuk neraka. Makanya sesuatu yang pasti ya ada sebuah hal yang diyakini, bukan menjadi sesuatu yang diragukan lagi sehingga melahirkan persangkaan kan begitu. Nah, inilah dalil yang kedua bahwa mana dhon di sini adalah artinya ya yakin. Nah, disitulah kaitan dengan ayat ini soal Baqarah ini, bahwasanya orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita hanya orang yang takut kepada Allah dan hari kiamat dan adab Allah Subhanahu wa taala saja yang mudah untuk menundukkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang siap diatur sana diatur sini oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk mendapatkan mendapatkan kekhusyuan salat. Mudah untuk menguatkan kesabaran. Begitu. Oleh karenanya erat kaitannya ya, keimanan kepada Allah dan hari akhir nih, pada Allah dan hari akhir nih, terhadap
terhadap ya kualitas ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berbanding lurus itu. Mesti itu. Orang yang semakin takut dengan hari kiamat, maka dia adalah orang yang paling rajin ibadahnya. Mesti itu. Orang yang rindu dengan surga pasti orang yang rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berbanding lurus. Dari sini kita berkaca pada diri kita sendiri juga masing-masing. Apabila kita dapatkan ibadah kita kurang getol, ibadah kita kurang kualitas, ibadah kita kurang kuantitas, maka obati dengan cara apa? Pertebal keyakinan kita pada hari kiamat. Banyak ingat mati, ingat adab kubur, nikmat kubur, ingat surga dan neraka. Itu yang diperkuat. Bila itu melemah, nah apa sebabnya lemah? Ketika kita lebih perhatian kepada dunia. Perhatian kita kepada pekerjaan semata, perhatian kita hanya kepada harta, perhatian kita hanya kepada urusan-urusan dunia saja. Itulah yang akan melemahkan kita kepada perhatian akhirat, dan itu otomatis ketika perhatian kepada akhirat melemah, maka berpengaruh kepada apa? Kepada kualitas dan kuantitas ibadah. Faidah dari ayat ini yang pertama adalah isbatu mulaqatillahi azza wa jalla, anna Allah madaha alladhina yatayaqqanuna bihadza liqa. Faidah yang pertama bahwasanya bertemu dengan Allah azza wa jalla itu adalah sebuah kepastian. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang meyakini pertemuan tersebut. Meyakini adanya pertemuan tersebut. Allah memuji mereka. Faidah yang kedua, isbatu ru'yatillahi azza wa jalla. Berisi ketetapan bahwasanya pada hari kiamat itu para hamba Allah akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Tidak semua manusia. Ya, tidak semua manusia. Ataupun kalau kalau para ulama menyebutkan bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipandang itu oleh para penghuni surga. Di saat mereka telah menikmati surga, kemudian Allah mengatakan bahwasanya apakah sudah mau ditambah enggak nikmat surga tersebut? Mereka merasa sudah sangat cukup nikmat surga tersebut. Apakah ada lagi tambahan? Maka Allah menyatakan ada. Ketika itulah Allah membuka hijabnya dan kemudian menampakkan wajahnya. Dan tidak ada kenikmatan yang paling nikmat yang mereka rasakan mengalahkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta untuk bertemu, untuk melihat, memandang wajah Allah Subhanahu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ya ladatan nadhi ila wajhika ya wasauqa ila liqa'ik min ghairi daratin mudirrah wa min ghairi fitnatin mudillah. Itu Rasul ajarkan untuk kita minta kepada ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu ya Allah. Ya, dan aku meminta kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu ya Allah, tanpa ada kesulitan dan tanpa ada fitnah yang menghalang. Hadis sahih tentang doa itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatis berarti apa? Kita minta surga. Dan ketika minta surga, Rasul juga ajarkan minta jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus sekalian. Karena surga itu kan sampai 100 tingkat lebih ke atas. Minta yang paling tinggi sekalian. Nah gitu kan. Walaupun setiap tingkat di penghuni surga itu dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul meminta agar kepada meminta surga itu minta yang terbaik. Allahumma inna nas'aluka ya jannatul firdaus yaumal qiyamah. Ya, kita minta kepada Allah ya agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Nah, ayat tadi ketika Allah berkata
mereka yang khusyuk itu adalah mereka yang yakin akan bertemu dengan Allah, menunjukkan bahwasanya memandang wajah Allah sebuah hal yang pasti. Terutama bagi para penghuni surga itu pasti akan bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya, kata Syekh Utsaimin, ini tidak dijadikan dalil untuk memandang wajah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sudah banyak dalil-dalil yang lain yang menetapkan kepastian bahwa manusia itu pasti akan bertemu dengan Allah, akan memandang ya Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu bagi orang beriman. Ada kaum kafirin, mereka terhijab dari memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya adalah an haula'il mu'minin yuqinuna annahum raji'una ila fi jami' umurihim. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah mereka meyakini bahwasanya mereka ya akan kembali kepada Allah dengan semua urusan mereka. Dengan semua urusan mereka. Nah, keyakinan ini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah dengan semua urusan mereka itu, ini ya mestinya itu melahirkan ya sikap-sikap positif. Melahirkan beberapa sikap positif. Yang pertama, al-khaufu minallah. Ya. Tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sesungguhnya bila seseorang itu senantiasa mengetahui bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak dia akan berdiri kepada Allah. Kan ketika Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih fa innahu, apa punya ayatnya? Jannatul ma'wa gitu ya. Barang siapa fa amma man khafa maqama rabbih, ya, maka barang siapa yang fa amma man khafa, barang siapa yang takut maqama rabbih itu bukan berarti yang takut akan makomnya Allah, tapi yakni zamani qiyamihim amam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barang siapa yang meyakini bahwa mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah orang beriman. Ketika mereka tahu mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka khawatir ketika itu terjadi, dan itu pasti terjadi. Mereka sangat takut bahwa ketika itu terjadi, mereka membawa amalan-amalan yang amalan-amalan yang tidak Allah cintai. Ya. Ini sifat orang beriman, ya. Kalau dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana keadaan dia pada hari itu? Muncul rasa takutnya. Sikap positif yang kedua adalah muraqabatullah azza wa jal. Hadir. Ya. Di dalam dirinya sikap merasa senantiasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabatullahnya itu ya hadir. Ya. Dia memandang anggota badannya, bagaimana amalannya. Dia memandang, merasakan takut di dalam hatinya. Ya. Maka seseorang yang mengetahui bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, ya, maka dia akan muncul rasa takutnya, baik sesuatu yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sesuatu yang tidak tampak ataupun sesuatu yang terlihat. Ya. Seperti itu. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika dia yakin nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berbicara dengan dirinya dengan amalan-amalan yang dia dulu pernah lakukan di dunia, dan itu semuanya kan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik
yang dia lakukan itu terlihat ataupun tidak, maksud terlihat oleh manusia ataupun tidak gitu. Adapun Allah tidak ada satupun yang tersembunyi. Maka yang tidak terlihat oleh manusia apa? Kondisi batinnya. Yang tidak terlihat oleh manusia apa? Amalan-amalan yang manusia dia tidak tahu. Yang bisa jadi ya dia merasa Allah tidak melihatnya padahal Allah melihatnya. Dia hindari dari pandang manusia karena bisa jadi itu ada perbuatan buruk. Tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sikap positif yang ketiga, ketika seorang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah haya'u minhu, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, la yafquduka haitsu amarak wa la yajiduka haitsu nahak. Jangan sampai ya ketika Allah memerintahkanmu melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan ibadah, engkau tidak ada di situ. Gitu kan? Allah suruh untuk sholat berjamaah, nggak ada hadir di masjid. Jangan sampai seperti itu. Mestinya engkau malu kepada Allah ketika saatnya engkau hadir sama Allah Subhanahu wa taala bersama kaum mukminin dalam sholat berjamaah misalnya, engkau tidak ada di situ. Jangan sampai demikian. Malulah engkau kepada Allah. Atau sebaliknya, jangan sampai di suatu lokasi, keadaan, waktu Allah melarang untuk jangan berada di situ, jangan melakukan pekerjaan itu. Ya, kok kamu ada di situ gitu kan? Di masjid goib gitu, di tempat karaoke hadir gitu kan, gitu misalnya. Nah, hendaklah engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah melihatmu berbuat maksiat. Tapi boleh engkau berbuat maksiat. Ya. Ibrahim bin Al-Adham mengatakan seseorang itu boleh bermaksiat tapi dengan syarat. Pertama, ya, carilah tempat yang itu bukan buminya Allah. Yang kedua, carilah tempat di mana Allah tidak melihatmu. Kira-kira ada nggak? Boleh, silakan bermaksiat tapi jangan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau ya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal engkau menginjak tempatnya. Bumi adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau berbuat maksiat padahal yang engkau makan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu gitu kan. Nah, seperti itu. Apakah engkau tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah dikasih banyak kebaikan kok tidak? Nah, begitu. Kok masih maksiat kan seperti itu. Nah, ini beberapa wejangan bagaimana kita bisa menghadirkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah apa? Dengan kita ingat-ingat bahwa kita ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa amalan kita, dan tentu itu karena dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia, dan ketika di dunia itu menunjukkan Allah malu, Allah melihat kita semuanya. Maka ketika Allah melihat kita, jangan malulah kita, jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan kita berada di tempat yang Allah larang atau pada situasi yang Allah larang. Atau sebaliknya, malulah kita bila kita tidak berada di suatu tempat atau suatu situasi yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat tersebut atau pada perbuatan yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya. Jangan sampai kita tidak berada di situ. Ya, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih beberapa faidah dari ayat surah Al-Baqarah ayat ke-46 tersebut. Lanjut kita kepada surah Al-Baqarah ayat 47. Nah, ini seolah materi baru. Allah berdialog atau memanggil atau berbicara tentang Bani Israel kembali. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani artinya apa? Anak-anak keturunan. Ya, Israel. Siapa Israel di sini? Nabi
Nabi Musa. Ya salah. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ya. Itu Nabi Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu punya 2 anak yang nabi. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, ini disebut dengan Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf. Ya, makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, Ibrahim. Ya, berarti ya Bani Israel berarti wahai anak-anak keturunan Nabi Yakub. Apa kata Allah? Uzkuru ni'mati. Ya. Ingatlah nikmat-nikmatku. Ya, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmatku itu kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk nikmatnya? Nanti kita akan lihat. Begitunya sangat banyak. Wa anni fadhaltukum ala alamin, dan bahwasanya aku telah lebihkan kalian wahai Bani Israel ya di atas ya makhluk yang lain, maksudnya di atas manusia-manusia yang lain, maksudnya di masa kalian, maksudnya bukan sampai sekarang. Ulama menyebutkan maksudnya bukan hanya di masa itu, kata Syekh Utsaimin. Dilebihkan Bani Israel pada masa itu. Ya, karena waktu itu dia adalah sampai kepada Nabi Musa, itu kan? Sampai kepada Nabi Musa. Tapi ketika berada pada Nabi Muhammad, maka itu ya umat Muhammad tetap lebih baik daripada umat-umat dari nabi-nabi yang lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad adalah pemimpin semua para nabi dan rasul, maka umatnya pun adalah umat yang terbaik. Umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Karena Allah menyebutkan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari seluruh kalangan manusia. Umat Muhammad SAW, umat yang terbaik. Maka ketika ayat ini Allah menyebutkan sungguhnya aku telah memuliakan kalian atas manusia yang lain, wahai Bani Israel, artinya di masa kalian hidup bersama Nabi Musa. Ya, wahai anak-anak Yakub, saya di sini bicara tentang konteksnya adalah ya Bani Israel ada kaumnya Nabi Musa. Itu seperti itu. Ingatlah bagaimana kami telah memberikan nikmat, bagaimana aku telah memberikan nikmat-nikmatku kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nikmatku kepada kalian itu sangat banyak. Yang pertama apa? Minha ma dzakarahu biha Nabi Musa alaihissalam haitsu qala. Yang pertama di antaranya adalah apa? Apa yang Nabi Musa sampaikan kepada mereka Bani Israel. Kata Nabi Musa, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ta ahadan minal 'alamin." Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Allah telah memilih para nabi itu dari kalangan kalian sendiri, betul enggak? Banyak nabi-nabi itu lahir dari Bani Israel. Ya. Itu nikmat yang pertama. Wa ja'alakum muluka, dan Allah telah memberikan membuat kalian memiliki banyak kerajaan. Dan Allah datangkan kepada kalian ya apa-apa yang belum pernah Allah datangkan kepada manusia yang lain dari seluruh alam. Untuk maksudnya pada masa Bani Israel itu. Ya, maka Bani Israel di masa itu, di masa Nabi Musa hidup, dia adalah kaum yang paling utama di masa itu. Karena mereka ada nabi itu keturunan mereka semuanya. Gitu kan? Kemudian apa? Kemudian Allah berikan mereka juga kerajaan-kerajaan.
Ya. Maka dapat sholat, mendapat nikmat dunia dan dapat nikmat agama. Ya. Ingatlah oleh kalian. Maka ayat ini memberikan beberapa faidah. Ya, Al-Baqarah ayat 47 ya, berarti kan? Faidah yang pertama, bahwasanya wajib bagi Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menegakkan bersyukurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perwujudan bersyukurnya mereka kepada Allah, hendaklah mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nikmat kenabian itu telah Allah berikan kepada kalian, wahai Bani Israel. Di sini kan ada Yahudi, Madinah berarti Yahudi banyakannya. Itu Allah telah banyak berikan nikmat kepada kalian. Ya. Telah banyak kakek nenek moyang kalian itu menjadi para nabi. Telah banyak kakek nenek moyang kalian itu telah mendapat kekuasaan. Ingat itu. Artinya apa? Supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang di hadapan kalian adalah juga ada Nabi Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan dari Bani Israel, maka ikuti dia bagian bentuk kalian bersyukur pada atas nikmat-nikmat kenabian. Ikuti Rasul. Faedah yang kedua, nikmat-nikmat yang telah diberikan atau didapatkan oleh Bani Israel ini adalah tidak murni, tidak didapatkan semata-mata karena usaha mereka. Tapi murni karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sekarang Bani Israel atau seluruh manusia lah menjadi orang soleh, melakukan berbagai macam kebaikan. Apakah itu puncak karir tertingginya adalah jadi nabi? Ada. Sholat malam tidak ditinggal. Saum tidak lepas. Kesibukannya berdakwah dan membantu manusia. Berbuat adil dan amanah. Ya, kata-katanya santun dan terpercaya. Ya, dia kaya jiwa dan kaya harta. Dermawan sana, dermawan sini. Perfect sudah sebagai manusia. Kesolehannya sudah tidak diragukan lagi. Apakah kemudian puncak karir tertinggi menjadi seorang nabi? Bisa begitu? Maka jawaban kita tidak bisa. Karena kenabian bukan karir. Kenabian bukan karir. Tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu pemberian kenabian dari Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada Allah untuk memberikannya kepada siapapun. Sebelumnya kepada Bani Israel banyak, sekarang Allah tidak berikan itu kepada mereka hari ini, tapi diberikan kepada bangsa Arab. Menunjukkan bahwasanya kalau itu pemberian, maka jangan coba-coba untuk protes. Karena Allah yang ngasih, bukan karena usaha ente gitu. Ini logika ini pakai dalam memahami ilmu waris. Gitu. Waris itu kan namanya anak itu kan bukan kerja keras dia, dapat murni dikasih sama orang tua gitu. Itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatur pembagiannya waris itu. Allah detailkan pembagian warisnya. Maka boya jangan protes itu. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kok nggak adil? Padahal itu juga itu bukan rezeki itu. Kalian yakin Allah memberikan rezeki kalian. Kalian yakin Allah memberikan rezeki pada orang tua kalian. Ketika waris Allah yang mengatur rezeki itu buat kalian. Misalnya laki 2, perempuan 1. Kenapa kalian protes kepada aturan Allah Subhanahu wa taala? Wong rezeki bapak kalian itu juga Allah yang kasih. Maka orang yang tidak terima aturan waris hakikatnya apa? Orang yang apa? Lupa diri bahwasanya rezeki itu datang dari Allah dan Allah yang berhak mengatur pemberian rezekinya tersebut. Ini kadang dilupakan oleh kita. Kita merasa apa? Adil itu sama rata. Padahal logika sehat keduniaan kita menolak mentah-mentah adil itu sama rata. Menolak mentah-mentah. Atau kalau adil itu sama rata, nggak ada bedanya atau mestinya gaji presiden sama gaji tukang jahit.
Itu tidak adil. Makanya konsep komunis, sosialis itu ditolak dalam syariat Islam. Kenapa? Secara logika juga itu nggak masuk itu. Sama rata itu adalah sebuah keadilan, itu nggak masuk. Yang betul adalah apa? Letakkan sesuatu pada tempatnya, itulah mana adil. Anak kuliah dikasih jajan lebih besar daripada anak yang TK, sama anak, adil bukan? Jawabannya adil. Anak kuliah dikasih uang jajan mungkin 20.000, anak TK dikasih jajan 2.000, adil tidak adil? Coba kalau disamakan, jajan sama-sama 2.000. Si anak TK 2.000, anak kuliah 2.000. Protes gak anak kuliah? Protes. Dia bisa dapat apa ke kuliah kampus itu hanya bekal 2.000? Atau sama-sama 20.000. Siapa yang protes? Tetap kakaknya yang protes. Nah, si TK dikasih gede-gede amat, kan begitu. Kenapa yang kecil si TK dikasihnya gede, yang besar-besar seperti saya? Kalau saya 20.000 pas, tapi TK 20.000 itu kan pemborosan. Nah, kan begitu. Itu sesuai dengan akal sehat manusia bahwa adil bukan sama rata. Tetapi apa? Menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya, proporsional. Proporsional. Maka Allah ingatkan tentang apa? Tentang kenabian, bahwasanya nabi itu nikmat Allah, murni pemberian Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak hasil usaha manusia. Maka Allah ingatkan Bani Israel akan nikmat kenabian itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembagian itu nabi itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka janganlah ya Anda protes kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Anda tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah banyak berikan itu kepada kalian. Ya, seperti itu. Faedah berikutnya dari ayat tersebut, bahwasanya Bani Israel adalah seutama-utama manusia, itu tentu yang ada di zamannya. Ya, yang ada di zamannya. Ya. Seperti ya dalam surah Al-Maidah ayat 21. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada Nabi Musa, ya, ketika Bani Israel akan memasuki Palestina, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udkhul arda muqaddasatan allati kataballahu lakum. Masuklah kalian kepada bumi yang disucikan ini, itu Palestina, yang merupakan tempat yang telah ditetapkan untuk kalian. Kalian di sini siapa? Umatnya Nabi Musa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa Palestina itu milik kaum muslimin, karena bumi ini adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan bahwa Palestina ya bumi yang Allah sucikan itu muqaddas, itu dibutuhkan bagi kaum mukminin, begitu. Bagi kaum mukminin dari bangsa apapun. Dari bangsa apapun, selama dia mukmin, maka Allah tetapkan itu buat mereka. Selama dia mukmin, seperti itu. Ya. Dan Allah menetapkan di dalam surah Al-A'raf ayat 128, Innal arda lillahi jami'. Ya, innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadihi. Bumi ini milik Allah dan Allah berikan kepada siapapun dari hamba-hambanya Allah kehendaki. Maka karena dia bumi Allah, terserah pemiliknya untuk ngatur ini milik siapa. Jadi jangan protes kalau Nabi itu orang Arab gitu loh. Seolah-olah kata mereka menuduh seolah Islam itu hak prerogatif orang Arab. Mestinya Islam itu harus juga bisa dimiliki oleh Indonesia. Gitu kan. Kok protes gitu? Nabi orang Arab kok protes? Kok beragama seperti beragamanya para nabi yang memang asli orang Arab, kok protes gitu loh? Itu kan Arab. Kita di Indonesia ini Islamnya beda. La ilaha illallah la haula quwwata illa billah. Kenapa Anda tidak ridho dengan pembagian kenabian itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekalian aja kalian ngomong kenapa Ka'bahnya itu enggak di Indonesia sekalian. Biar orang hajinya ke Indonesia sekalian gitu loh. Tanggung. Biar kafir sekalian gitu. Nauzubillah.
Anda tidak ridho dengan pembagian kenabian Allah Subhanahu wa taala dari Arab. Sehingga kadang-kadang dituduh kalau Islamnya seperti Nabi itu Islamnya orang Arab. Indonesia itu tidak cocok. Allahu Akbar. Ya enggak, tetap. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, maka berarti dia bisa diterima, dipakai dan diterapkan untuk semua tempat. Nabinya memang orang Arab, tapi ajarannya ajaran untuk seluruh manusia. Maka apapun dia datang dari Nabi bisa diterapkan di negeri manapun, termasuk di negeri kita Indonesia. Bisa, asalkan ridho dengan apa? Ya, aturan Islam yang datang dari Allah, bukan yang datang dari orang Arab loh ya. Yang datang dari Allah. Karena tidak ada jaminan juga orang-orang Arab yang ada di Arab sana melaksanakan syariat Islam seperti Allah dan Rasulnya apa? Terapkan. Namanya mereka sebagai manusia ada salah. Jangankan di zaman sekarang. Para sahabat saja itu tidak bisa dijadikan patokan kita beragama secara utuh. Satu orang per orang loh ya. Karena mereka sebagai manusia ada salah. Patokan kita tetap Rasulullah SAW. Akan tetapi praktek para sahabat praktek yang paling tepat dalam praktek syariat Islam. Maka mengikuti mereka yang sudah praktiknya jelas benar dan dibimbing oleh Rasulullah SAW itu lebih baik dan lebih aman dan lebih selamat untuk kita mencari ya keselamatan akhirat, kan begitu. Maka berislamlah, ridholah kita dengan Islam yang datang dari Rasulullah SAW ya, dan memang Rasul orang Arab gitu kan, Rasul orang Arab. Jangan coba-coba dipolitisir gitu ya, itu kan orang Arab gitu. Di kita Indonesia kan nggak cocok yang kayak gitu. Loh, jangan lihat orang Arabnya, lihat ajar Rasulnya bukan. Kalau ajar Rasul, mau di Arab, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Asia, Islam tetaplah Islam. Islam itu satu. Jangan Anda kotak-kotakkan berdasarkan wilayah. Islam adalah satu. Mari kita bersatu di atas Islam yang satu. Jangan kita mengotak-ngotakkan diri kita soal Islam itu hak kita saja. Kadang-kadang mereka berkata, memang Islam itu punya orang Arab saja. Sama, kita juga mengatakan memang Islam itu punya orang Indonesia saja. Memang Islam itu punya orang Amerika saja. Kan enggak, kita juga enggak terima itu. Yang betul adalah Islam kita satu, yaitu Islam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak semua yang datang dari Arab itu pasti Islam. Tidak semua. Tergantung sesuai dengan syariat. Kalau dicatat Arab pasti Islam. Abu Jahal juga orang Arab. Abu Lahab juga orang Arab. Kalau yang dimunculkan itunya. Walaupun begitu, bukan berarti kita juga boleh merendahkan Arab. Karena dia khawatirkan ada irisannya dengan ajaran Islam. Karena Muhammad orang Arab sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah dimunculkan hal-hal yang berbau kita ini kalau sudah merendahkan Arab, apalagi merendahkan Mekah, maka itu pasti berdampak pada perendahan apa? Nabi kita nantinya. Dikhawatirkan begitu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengingatkan dalam kitabnya Iqtidai Shiratal Mustaqim, tidak boleh mencela Arab secara umum, itu enggak boleh. Dikhawatirkan itu apa? Bisa berdampak kepada mencela Islam karena Islam itu datang dari Arab. Kadang-kadang kan orang kan susah memisahkan nih antara Islam dan Arab kan susah. Makanya untuk hati-hati jangan cela Arab secara umum, jangan. Kalau ada pribadi-pribadi mereka ya ada apa? Wajar. Namanya manusia tidak ada yang selamat dari kesalahan. Ya, tidak ada yang selamat. Tapi ta'mimud dzam lil Arab hadal ghairi yajuz. Ya. Adapun mencela Arab secara umum ini tidak diperbolehkan. Karena dikhawatirkan itu berdampak kepada mencela Islam karena Islam itu datang dari Nabi Muhammad yang orang Arab. Ya, seperti itu. Allah bisawab. Ya, kita cukupkan kajian kita sampai di situ. Ya, barangkali kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, syukran Ustadz atas penyampaian materi di pagi hari ini. Ikhwati iman azani Allahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui nomor
telepon di nomor 0228686267. Antum bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon tersebut. Sekali lagi di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081122714776. Baik Ustaz, sambil menunggu barangkali ada penelpon yang masuk, sudah ada penanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum, Ana dengan Abu Khalid di Cibogo Lamping. Afwan Ustaz, izin bertanya, kaidah dan hikmah dari perbedaan makna suatu kata atau kalimat seperti yang dibahas di awal kajian kalimat zon, mohon dijelaskan atau nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Silahkan. Ulangi lagi, perbedaan apa? Perbedaan kata. Ya, kaidah dan hikmah dari perbedaan makna dari kata zon yang tadi Ustaz sampaikan. Perbedaan dan hikmah. Iya, kaidah dan hikmahnya. Perbedaan kaidah dan hikmah. Kaidah dan hikmah dari perbedaan makna dari satu kata apa zon. Hikmah perbedaan satu kata yang perbedaan kata perbedaan makna pada kata yang sama ya. Iya. Hikmahnya. Allahu a'lam bishawab ya, saya juga nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Hikmahnya apa? Ya nggak tahu ya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin pertanyaan bisa sama. Kita banyak ya dikata sinonim disebutnya ya. Sinonim ya, apa sinonim apa namanya? Satu kata yang sama memiliki arti yang berbeda, sinonim ya. Bukan homonim ya. Kalau homonim itu sama arti beda kata ya, itu. Di kita juga ada ya mungkin ya kata-kata yang sama tapi beda arti ya. Mungkin apa contohnya sinonim teh? Katanya sama, beda kata sama arti ya, atau satu kata beda mana? Sinonim ya? Kata yang sama beda arti apa sih namanya dalam bahasa Indonesia? Homonim atau sinonim? Sinonim tuh mungkin kata artinya sama beda kata mungkin ya. Sinonim ya. Kalau homonim berarti satu kata beda arti atau kumaha gitu. Pokoknya ini pembahasan kita adalah gitu ya. Satu kata beda arti kan. Atau kalau bahasa kitanya satu kata terjemahnya banyak gitu. Bisa juga kayak gitu kan. Ya. Apa hikmahnya? Allahu a'lam bishawab. Ya, hanya saja memang kalau yang paling mudah ya untuk ditangkap adalah untuk kita tetap yakin apapun yang Allah inginkan kita ikut. Kalau dalam satu ayat ini konteksnya Allah ingin maknakan adalah prasangka, maka kita ikuti bahwa itu maknanya prasangka. Kalau Allah menginginkan ini adalah maknanya yakin, ya kita ikuti. Kita ikut saja apa yang Allah inginkan dari kata yang sama tapi dengan makna yang beda. Ikuti saja, kita taslim sami'na wa ata'na saja. Ya, untuk menguji ketundukan kita gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk dari mana yang Allah inginkan dari kata yang sama. Ya. Makna dzon maknanya prasangka kita bisa lihat dalam surah Al-Hujurat. Ya alladzina amanu tanibu kasimnadz dzan inna ba'dadz dzanni isim. Itu maknanya prasangka di situ. Wahai orang beriman, istanibu kasimnadz dzan, jauhilah oleh kalian banyaknya prasangka. Kalau banyak keyakinan kan nggak mungkin, artinya jauhlah kalian banyaknya keyakinan. Ya, kalau dalam konteks ya keyakinan kan ada yang benar dan ada yang salah. Termasuk yang yakin yang benar-benar juga dijauhi kan nggak mungkin. Keyakinan benar sebanyak apapun dia harus kita yakini benar dan kita terima. Sebanyak apapun poin keyakinan tersebut gitu kan. Ya wa inna ba'dadz dzanni ism, dan sesungguhnya banyak sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah itu maknanya prasangka, bukan keyakinan di situ. Nah, tapi pada ayat ini bahwasanya seseorang itu bertemu dengan Allah itu bukan prasangka, pasti akan bertemu dengan Allah, harus yakin. Suatu yang pasti harus diyakini, nggak boleh diragukan menjadi sebuah persangkaan atau sebuah perkiraan. Berarti belum yakin itu, kok masih mengira-ngira. Nah, artinya ya yang paling mudah untuk kita pahami apa hikmahnya, ada satu lafaz berbeda makna. Hikmahnya adalah yang paling mudah untuk melatih ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apapun yang Allah inginkan ya, sesuai dengan konteksnya ya tentunya. Allahu a'lam bishawab. Baik, bicara tentang faidah atau kaidah ya. Kalau kaidah ya apa kaidahnya ya belajar aja. Ya. Belajar kemudian lihat tafsir.
Karena jelas para ahli tafsir adalah orang yang paling berhak berada di bidang tersebut. Gitu kan? Seperti itu. Nanti juga dengan kita banyak belajar, dengan kita juga menduplikat langsung dari para ulama ahli tafsir, ya kita tidak akan bingung untuk menentukan sikap kita apakah ini dhon maknanya prasangka atau ini dhon maknanya ya yakin. Makanya menuju kepada para ahli itu jalan yang paling menenangkan buat kita dalam beragama. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon. Sudah ada yang masuk ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ina, Pak. Ibu Ina di mana Ibu Ina? Di Cipanas Cianjur. Oh, Cipanas Cianjur. Ya, silakan Ibu Ina di Cipanas Cianjur. Silakan pertanyaannya Ibu. Baik, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang berwudu, Pak Ustaz. Kalau misalnya kita punya anak kecil, terus kita masih punya wudu, ada yang bilang katanya tidak usah berwudu kembali. Tapi saya merasa ragu gitu, Pak Ustaz. Jadi apakah harus mengulang wudu kembali setelah istilahnya membersihkan anak setelah buang air kecil atau buang air besar, atau kita tetap boleh melaksanakan sholat tanpa wudu kembali? Habis mencebokkan iya. anak gitu maksudnya Bu ya? Iya Pak Ustaz, seperti itu. Baik, itu saja Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik ya untuk Ibu Ina di Cianjur. Bahwasanya ya nempelnya najis pada anggota tubuh kita di saat kita anggota tubuh kah atau dari pakaian kita kah, ini tidak membatalkan wudhu. Buktinya Rasulullah SAW ketika sholat dia pakai trompanya ada najis. Melalui wahyu yang Allah pesan kepada malaikat Jibril untuk melepaskan trompahnya, maka Rasulullah melepaskan trompahnya dan tetap melanjutkan sholat, tidak membatalkan sholat. Ya. Tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat, otomatis tidak membatalkan wudhunya. Ya, seperti itu. Para sahabat mengikuti juga melepaskan sendal. Begitu selesai sholat, Rasulullah bilang, kenapa juga kalian melepaskan sendal? Kami melihat engkau ya Rasul melepaskan sendal gitu kan. Dia adalah bagaimana para sahabat begitu itibanya pada Rasulullah SAW. Nah, hikmahnya di situ bahwasanya kata para ulama ahli fikih, bahwasanya bisa dilihat dalam syarah Bulughul Maram ya. Bahwasanya ya najis yang menempel itu tidak membatalkan wudhu. Tapi bukan berarti boleh sholat dengan najis masih nempel. Paham tidak? Berarti caranya apa? Berarti karena dia tidak membatalkan wudhu, maka tidak perlu ngulang wudhu. Tapi kita nggak boleh sholat. Supaya bisa sholat apa? Bukan berwudhu lagi, tapi bersihkan najisnya. Makanya para ulama menyebutkan ya min syurutis shalah at-taharatu minal hadas wan najasah. Di antara syarat sah salat adalah apa? Bersih dari najis dan hadas. Bersih. Syarat yang lain adalah apa? Bersih dari najis dan hadas. Kita berwudu itu kita bersuci dari hadas. Najisnya udah disucikan belum? Belum. Nah, najis ini tidak membatalkan bersucinya kita dari hadas. Tidak. Tapi kan najis harus dihilangkan. Iya, tapi tidak membatalkan wudhu. Berarti PR kita hanya satu, apa? Bersihkan najisnya. Jadi kalau habis mencebok anak ya, bisa buang air kecil atau besar, kena tuh tangan tuh. Kita itu berwudhu nih. Batal nggak wudhu? Jawabannya tidak. Ya, tidak semua ulang wudhu. Tapi bersihkan saja tangan yang terkena najis tadi. Sudah selesai bersih. Ya wudhunya berarti masih ada. Ya tinggal Anda mau ngapain? Mau sholat? Fadol silakan. Sesederhana itu sih sebenarnya. Mungkin gak sederhana ya kalau diulik-ulik ya. Intinya butuh wudhu tidak batal, tidak perlu diulangi, cukup bersihkan bagian terkena najis. Kalau anggota tubuh bersihkan dia cuci. Tergantung kadang kalau kita lihat najisnya kan dibagi para ulama. Ada najis, ini tinjauan fikih saja, ada najis mughalladhah, mutawassithah ya. Ada najis kecil ringan gitu ya. Ada mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah gitu kan. Yang mutawassithah mah ya rata-rata kotoran manusia, kotoran hewan yang tidak boleh disembelih ya. Adapun kotoran hewan yang boleh disembelih seperti kotoran
ayam, kambing, itu menurut mazhab Hanafi dan Hambali dan Syafi'i, menurut Pak Imam Muhammad dan Imam Syafi'i ini tidak najis pada kotoran hewan yang boleh disembelih. Nah, kotoran hewan yang tidak boleh disembelih maka najis standar, najis termasuk kotoran manusia. Ya, termasuk kotoran anak kecil kalau buang air besar. Itu kotoran mutawassithah. Kalau kencingnya masuk dalam najis mukhaffafah. Dirinci lagi kalau air kencingnya itu si bayinya sudah mendapatkan makanan tambahan dari ASI atau tidak. Kalau anaknya sudah SD otomatis, TK udah otomatis pasti tambahan. Kalau yang belum makan tambahan kan berarti eksklusif ya, 6 bulan pertama kan waktu bayi lahir. Dari sini ulama beda pendapat. Kencingnya bayi yang berumur 6 bulan apakah dia termasuk mukhaffafah atau mutawassithah gitu kan. Kalau dia, yang jelas kalau kita lihat dari banyak riwayat bahwa kalau yang belum makanan tambahan cukup dipercikan saja, disucikannya pakaian kita atau tangan kita. Tapi kalau sudah makanan tambahan maka sama itu dengan hukumnya kita membersihkan yang mutawassithah. Kencingnya kalau misalnya tadi misalnya anak Ibu Ina misalnya sudah SD ya, misalnya TK gitu kan, dicebokin gitu kan, berarti udah gede ya gitu ya. Maka hukumnya mutawassithah. Baik kencing ataupun buang air besarnya itu cukup dibersihkan bagian terkena najisnya, apakah tangan ataukah pakaian, dan tidak perlu mengulang wudu. Karena najis itu bukan pembatal wudu. Bukan pembatal wudu. Bedakan pembatal wudu dengan syarat sholat. Bedakan. Bahwa wudu tidak batal dengan najis, tapi sholat tetap tidak sah. Tidak sahnya bukan karena apa? Bukan karena wudunya batal, tapi karena ada najisnya. Nah gitu kan tinjauannya. Maka kalau ada najis bersihkan. Wudu kan gak batal, gak perlu diulangi. Nah seperti kurang lebih Allah alam bisawab. Ya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berkahi apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.